Widodo mengecam aksi teror yang terjadi di Gereja Santa Lidwina, Bedok Sleman, Yogyakarta, Minggu 11 Februari. Menyatakan tidak ada tempat bagi siapapun yang melakukan atau menyebarkan aksi intoleransi di Indonesia karena konstitusi menjamin kebebasan beragama dan siapapun harus menghormatinya. Organisasi ini dengan tegas menyatakan sikap mengecam tindakan intoleran dalam segala bentuk yang terjadi akhir-akhir ini di kota Solo. Mulai dari demo soal salibisasi paving jalan di depan balai kota dan yang terbaru adalah soal pemasangan dan penyalaan lampion Imlek. Penguatan moderasi beragama di Indonesia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Selain itu, moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu, bagaimana cara kita memahami ajaran agama yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan kita? Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, moderasi beragama bukanlah suatu ideologi, melainkan sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrem. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama, yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil. Adil di sini yaitu melihat dua kutub yang berbeda dengan keadilan. Kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya seimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks, dan memahami konteks harus sesuai dengan teks. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan. Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali karena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama, mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Selain itu, penting juga mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan hasanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jika secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan secara persuasif, karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara-cara kekerasan. Iya.